Kegiatan hari ini adalah penebasan ya teman-teman. Seperti yang terlihat, kita berada di kebun sawit milik salah satu anggota senior kita. Dan tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah cara menanam sawit di daerah pegunungan agar aman dari serangan hama. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Rumah SM. Awalnya juga saya ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SM dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rian di channel Rumah SM. Pada kesempatan siang hari ini dia kita masih bersama rombongan royongan Tebo Tubai Kabupaten Lebong. Ini personilnya. Dan kegiatan hari ini adalah penebasan di kebun Bapak Edo. Ini orangnya. Dan pada hari ini kita akan bertanya-tanya seputar tanaman beliau, karena beliau ini sudah senior di bidang sawit. Terbukti di beberapa penanaman beliau, tanamannya tumbuh dengan subur, selamat, dan luar biasa. Langsung saja teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung kita tanya-tanya ke narasumbernya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan buat kita semua, bagi para petani yang ingin memulai pertanian di persawitan teman-teman, sebagai modal pengetahuan buat kita semua. Assalamualaikum Pak Edo. Waalaikumsalam Mas Rian. Sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas? Ini Mas, biar hikmat kenalan dulu lah buat teman-teman Rumah SM di luar sana. Ya. Namanya beserta alamat. Oh, saya nama Edo Avianto, domisili di Lebong. Kebetulan di sini merintis kebun sawit di Lebong, di daerah perbukitan. Kurang lebih MPDPL-nya sekitar 650 sampai 700-an. Nah, itu ya teman-teman, terlihat dari analisisnya sudah berbeda dengan kawan-kawan yang lain, bukti bahwa dia udah senior memang ya. Jadi kita di perbukitan ini ya, di perbukitan. Jadi bagi teman-teman yang nanti ingin belajar menanam sawit di perbukitan, ini narasumber yang tepat mudah-mudahan. Nah, ini Pak Edo, kami dari Rumah SM ingin tanya-tanya, tanaman kita ini masih umur berapa ini kita lihat? Ini ditanam kurang lebih 2 bulan ini. Sawit ini umurnya 2 bulan setelah tanam. 2 bulan ya? Ya, yang sudah dilakukan dari penanaman itu penerasan, pemagaran. Penerasan dan pemagaran ya teman-teman. Seperti yang kita lihat ini tadi, pengamanannya terlihat sangat luar biasa. Kita lihat dari pagarnya tadi sudah dibungkus kayu besar, di pagar bambu, bungkus kayu, bahkan dalamnya masih ada seng teman-teman. Jadi ini ceritanya gimana Pak Edo ini? Nah, ini kita nanamnya ini karena kita baru merintis, belum banyak orang yang menanam ini. Kemudian daerah ini juga masih daerah dekat dengan apa ya? Sawah. Limbo ya. Oh, dekat dengan hutan ya? Ya, dekat dengan hutan, kawasan. Jadi hama-hamanya itu luar biasa. Oke, jadi di sini saya pagarnya berlapis-lapis. Yang pertama ada kawat, itu untuk menghalau yang namanya hama tikus. Di sini hama tikusnya luar biasa. Kemudian saya kasih bambu lagi untuk pengaman pertama. Setelah saya lihat, nampaknya di sini banyak pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya saya berinisiatif membuat pagar lagi dan dibantu oleh rekan-rekan royongan ini. Oke, tapi kalau kita lihat tadi untuk kawat tadi mengantisipasi tikus kalau nggak salah saya tadi ya. Nah, perasaan tadi udah diseng, apakah pengamanan dengan seng ini masih kurang efektif atau gimana Pak? Nah gini, kemarin itu kalau kita pakai seng itu kan, mohon maaf, itu modalnya itu kita kan harus beli seng.
Nah, kebetulan kemarin itu di sini nih susah cari seng. Saya cuma dapat sekitar 100 lembar. Akhirnya saya lapisi sama kawat itu. Oh, jadi ini separuh ada sengnya, separuh Ya, enggak? separuh di pinggir-pinggir ada sengnya. Separuh saya pagar bambu sekarang Oh. sama kawat. Menurut Pak Edo sendiri, kalau ada opsi mengatasi tikus ini, lebih baik pakai kawat apa lebih baik pakai seng ini ditanya? Kalau menurut saya yang lebih efektif itu pakai kawat. Dengan catatan kawatnya itu memang kita lilit ke bonggolnya. Oh. Biasanya hama tikus itu menyerang itu di bonggol. Dia ngejar apa namanya, pupusnya yang muda itu, Umbut. ya umbutnya. Nah itu kalau dikawat Pak Edo, kalau dikawat itu sampai besar kita mau ngelepas kawatnya apa enggak ini? Nah gini, saya kawat itu saya ikat sama kawat bendrat atau kawat besi itu. Kawat kecil ya? Ya, kawat besi itu kan tidak lama, itu sekitar 4 bulan atau 5 bulan itu dia akan karatan dan buka sendiri nantinya. Oh, oke ya teman-teman, kita dengar bersama-sama, beliau ini lebih mantap untuk penanggulangan tikus menggunakan kawat, dan beliau yakin dengan kawat di tali bendrat ini bisa lepas sendiri tanpa kita lepas, nanti bisa lepas sendiri seiring dengan berkembangnya tanaman sawit kita. Kawat ram ya, kawat kandang ayam. Oh, kawat ram ya, kawat kandang ayam katanya. Nah, kemudian ini di sini untuk cerita pagar bambu itu sendiri, kalau teman kita yang kemarin yang satunya Pak Waluyo ya, pagar bambu ini mengantisipasi babi ya Mas ya. Iya, betul. Nah, kalau di sini udah dipagar bambu, masih dipagar kayu lagi nih, apakah ada keraguan tentang masalah bambu ini? Nah gini, bambu ini bagus sebenarnya. Cuman kita harus berkala itu nyulam. 4 bulan atau 5 bulan itu harus disulam, karena dia biasanya antara bambu yang masuk ke tanah atau dalam tanah sama bambu yang di permukaan itu lapuk. Oh gitu, antaranya itu ya? Iya, kalau rajin nyulam 4 bulan sekali tidak apa-apa, bagus ke bambu. Oh sebenarnya yakin ya? Sebenarnya yakin? Cuman kebetulan saya itu keterbatasan waktu menyulam. Oh, Jadi di sini juga ada kayu, kebetulan banyak kayu, saya coba pakai kayu. oke, baik ya teman-teman, ini bisa kita dengarkan bersama-sama. Sebenarnya kalau pengamanan yang besar atau babilah, ini beliau ini lebih yakin dengan bambu sebenarnya. Berhubung bambu ini kelemahannya adalah kita harus melakukan penyulaman 5 bulan atau bahkan kurang dari itu, karena bisa lapuk, dan bahannya di sini kebetulan juga nggak ada. Jadi memanfaatkan bahan yang ada, kayu-kayu yang besar beliau tumpuk di sekeliling sawitnya ya ini teman-teman. Ini bisa jadi motivasi buat kita semua yang menanam di perbukitan, terutama yang mengalami hama yang juga sama kurang lebih ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu ini berapa batang Pak? Ini kemarin yang sudah tanam sekitar 270 batang. 270 batang. Jarak tanam berapa ini? Jarak tanamnya kemarin itu 9,4 mata 5. Oh, 9,4 mata 5. mata 5 ya teman-teman. Mata 5 itu segitiga teman-teman. Ya, segitiga. Nah, segitiga. Ini di usia 2 bulan ini sudah pernah dilakukan pemupukan? Nah ini kebetulan pertama sudah tanam itu kan buat pagar, separuh neras karena di perbukitan. Tapak kuda ya? Ya, tapak kuda sedikit, masih kecil, paling kurang lebih semeter diameternya. Kemudian pengapuran menggunakan dolomit kebomas, nggak banyak, paling sekitar berapa itu, setengah kilo, nggak nyampai. Dikapur sudah tuh kelang sebulan, baru seminggu yang kemarin melakukan pemupukan. Oke, baru seminggu kemarin melakukan pemupukan. Kalau boleh tahu pupuknya menggunakan apa ini Pak? Ini pupuknya saya gunakan kemarin pupuk tunggal. Nah, cuman saya buat 4 lubang, yang 2 lubang urea sama TSP saya pisah.
Oh, udah karena sama. dia tunggal. Saya takutnya antagonis nanti kalau saya campur. Oh, ditugal ya. Ya, ditunggal. Oh, ditugal atau digali ya teman-teman. Nah, ini Pak Edo, sebelum kita akhiri percakapan kita, ini saya mewakili teman-teman di luar sana. Menurut Bapak yang kami anggap sebagai senior, bagi kami para petani baru yang ingin mencoba menanam sawit, kemudian terbatasan dengan modal, itu yang paling penting bagi kami dalam melakukan penanaman kira-kira apa terlebih dahulu? Nah, mungkin tip dari saya bagi kita pemula bisa lakukan yang pertama kita gunakan sumber daya alam yang ada. Misalnya kita sudah nanam itu kan butuh pengaman. Manfaatkanlah sumber daya yang ada. Misalnya kalau ada di sana ada bambu, pakai bambu dengan cara harus ditali juga nanti di ininya, di setiap bilah bambunya. Kalau ada kayu boleh pakai cara saya. Yang jelas intinya kita harus menjaga agar sawit itu bisa tumbuh dengan baik, dengan selamat. Oh, selamat dulu ya. Ya, itu selamat dulu. Berarti bagi kami yang keterbatasan modal, pupuk itu bisa dikatakan nomor 2 ya. Ya, yang penting sekarang Pengamanan. selamat dulu ya. Ya, selamatan, pengamanan. Oke, terima kasih Pak Edo atas Ya, informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kami semua dan bisa menjadi nilai ibadah buat Bapak Edo sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, inilah sedikit percakapan kita seputar pertanian sawit yang dilakukan oleh Bapak Edo. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, bisa menambah ilmu pelajaran buat kita semua, terutama bagi petani-petani yang ingin belajar menanam sawit. Mungkin itu saja. Ayo terus kita lakukan yang kita bisa untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerja. SM. SM.